Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi yang belum kenal aku, nama aku Ridwan Besi, biasa dipanggil Ridwan atau Wawan. Kali ini tuh aku pengen banget nge-share ke kalian semua mengenai pengalaman aku mengenai Ausbildung di Jerman, biar kalian tuh termotivasi bagi yang mau mengikuti Ausbildung di Jerman. Untuk video kali ini tuh aku memfokuskan aja, dimana aku akan menceritakan cara melamar Ausbildung di Jerman dan khususnya untuk yang mau mengikuti bidang perhotelan atau hotel Fachleute. Sebelum kalian lanjut ke video selanjutnya, jangan lupa like dan subscribe channel aku. Oke guys, jadi aku tuh sekarang udah masuk tahun ketiga dan banyak sekali pengalaman yang aku dapat, entah itu yang manis-manisnya maupun yang pahit-pahitnya. Tapi dari semua pengalaman itu aku belajar untuk menjadi lebih baik. Aku tuh sebenarnya melamar Ausbildung ini dari Indonesia. Jadi dulu sebelum aku mengikuti Ausbildung, ada teman aku yang nge-share ke aku bahwasanya wah nih ada program bagus banget dari Jerman. Nah, dulu tuh aku belum tahu apa itu Ausbildung. Setelah aku cari tahu informasi mengenai Ausbildung ini, oh ternyata banyak sekali bidang-bidangnya yang mereka tawarkan gitu. Sebetulnya Ausbildung ini adalah salah satu program yang ditawarkan oleh pemerintah Jerman itu ke semua masyarakat, entah itu masyarakat Jerman maupun orang pendatang atau orang yang sedang mencari suaka di Jerman. Setelah itu, bagi orang yang pengen kerja di Jerman ya harus mengambil Ausbildung di Jerman gitu kan. Setelah orang tersebut atau kita yang sudah mengikuti Ausbildung dan sudah menerima ijazah dari sekolah dan IHK, nah kita bisa melamar kerja di mana saja, bukan hanya di Jerman tapi di luar negara Jerman. Nah, aku tuh cari tahu informasi itu dari website dan aku mulai tertarik dan aku mulai cari agent. Kebetulan ada agentnya di Jakarta. Terus dia juga dulu datang ke universitas aku dan memberikan seminar atau semacam semacam seminar kecil gitu buat para senior atau buat para student atau pelajar bahasa Jerman yang ada di sana. Dan aku juga dapat informasi dari sana kalau misalkan bagi siapa yang mau mengikuti Ausbildung dia bisa melamar melalui agen ini. Oke, dari situ aku mulai bagus nih, maksudnya ada peluang buat aku untuk ke Jerman gitu melalui dia. Nah, setelah itu aku udah mulai mengumpulkan semua informasi, aku mulai siapkan semua berkas-berkas aku. Nah, dulu itu aku sebenarnya lulusan program studi bahasa Jerman. Jadi teman-teman yang lain, maksudnya teman-teman yang tidak belajar bahasa Jerman itu, mereka ada juga yang mengikuti kursus bahasa Jerman, tapi mereka tuh harus bayar dulu gitu. Mereka tuh harus bayar tempat kursusnya itu dan juga bayar agennya itu juga. Mungkin menurut aku bagi aku itu sangat sangat mahal gitu, karena mereka harus bayar sampai 20 juta, bahkan 20 juta lebih. Itu yang oh my god, sangat mahal banget gitu. Akhirnya aku kayak kok bisa ya, maksudnya mereka mau bayar segitu mahalnya, padahal ada tempat-tempat kursus yang lain juga yang menawarkan kursus bahasa Jerman itu dengan segini gitu, maksudnya dengan tarif yang tidak sebegitu mahal. Tapi ada informasi juga yang aku dapat, mungkin karena dengan mahalnya itu mereka udah mempersiapkan semua dengan ujiannya langsung. Jadi aku pikir oke lah kalau gitu. Mungkin dari situ mereka bisa belajar langsung untuk ujian sertifikat bahasa Jermannya. Oke, dari semua informasi yang aku dapat, mulailah aku mempersiapkan berkas-berkas aku
berkas-berkas aku seperti aku tuh mentranslate atau menerjemahkan ijazah aku yang tadinya bahasa Indonesia itu ke dalam bahasa Jerman. Terus saya juga transkrip nilai aku terjemahkan juga, dan kalian juga harus menulis motivation schreiben. Nah, motivation schreiben itu ditulis dengan sebagus mungkin agar nanti pada saat kalian mengajukan visa, dari situ kalian bisa tahu bahwasanya orang di kedutaan itu bisa menilai dari motivation schreiben ini. Memang pengalaman aku waktu aku ke Jerman tahun 2015 juga, aku tahu bahwa motivation schreiben itu salah satu senjata buat visa kita itu keluar dengan cepat gitu. Nah, itu menurut aku ya, karena pada saat aku beantragen, aku mengajukan visa aku keluar cuma 2 minggu. Jadi setelah berkas-berkas yang sudah aku siapkan, aku kirim lagi berkas-berkas itu ke agen aku tadi itu. Agen ini dia mulai mencari betrip atau perusahaan yang dimana nantinya aku kerja di sana. Setelah itu udah dapet, dia mulai mengirimkan aku Vetrak atau kontrak kerja aku di sana. Setelah itu semua selesai, baru Vetrak itu kita lampirkan bersama berkas-berkas ini untuk pengajuan visa nanti di Jakarta. Setelah pengajuan visa selesai, udah kita berangkat. Bagi kalian yang mengikuti Ausbildung dan mengambil Hotel Fachmann, kalian bukan hanya ditetapkan atau ditempatkan di resepsionis, tapi kalian harus menguasai departemen yang ada di hotel tersebut, hotel yang kalian tempati nanti. Nah, kayak aku pertama datang, aku tahu bahwa oke, nanti aku ditempatin di reservasi atau di resepsionis pada saat itu ya. Nah, pada saat sampai di sini, aku langsung diinformasikan dari personal biro, dari bagian personalnya. Aku dibilang bahwa Besi, mereka manggil aku Besi di sini. Jadi Besi, kamu nanti ditempatkan di housekeeping. Di housekeeping, guys, aku langsung kaget. Aku pikir, kok aku di housekeeping? Aku kan belajar Hotel Fachmann, gitu kan? Tidak, kamu harus menguasai semua hotel yang ada di hotel ini. Nah, kebetulan hotel aku ini adalah salah satu hotel yang mungkin bisa dikatakan terbaik di Jerman, dan hotel aku juga bintang 5 di sini. Nah, aku dibilang, oke, kamu nanti minggu ini di housekeeping. Jadi setelah itu aku langsung kerja di housekeeping selama 3 minggu. Selama 3 minggu itu aku kerja, aku bersihin kamar, aku ganti spray, semuanya, aku bersihin toilet. Guys, kerja di bagian gastronomi itu bukan hal yang mudah. Jadi sebelum kalian melamar Ausbildung mengambil perhotelan, kalian juga harus siapkan mental kalian dengan baik gitu. Selain mental, kalian juga harus mempersiapkan bahasa, guys. Itu sangat penting, guys. So, aku kerja di housekeeping selama 3 minggu. Itu luar biasa. Hari pertama aku kerja di housekeeping, luar biasa sangat beratnya. Sampai aku pulang, jam 7 aku tidur. Jam 7 malam aku tidur, sampai jam 7 pagi aku bangun. Itu hal yang tidak mudah. Maksudnya, saking capeknya aku. Karena hotel di aku itu sangat gede kamarnya, dan banyak sekali ruangannya. Terus, kamar mandinya itu juga gede. Kita harus bersihkan kamar mandi itu benar-benar kinclong. Apabila tidak bersih atau misalkan ada sedikit flek yang ada di kaca aja, itu bisa ketahuan sama supervisor kita di hotel. Kayak gitu, guys. Jadi aku dipindahkan ke restoran itu selama setahun di sana. Aku belajar lagi di sana mengenai nama-nama makanannya, gimana cara megang 3 piring yang tadinya aku nggak pernah pegang 3 piring. Aku belajar, aku harus tahu, dan megang gelas yang begitu banyak di tangan, hampir 11 atau 12 gelas, itu lo harus belajar juga. Jadi kita tuh banyak belajar di hotel ini. Nah, selain itu, di restoran kita tuh diajarin poliran gelas.
Jadi poliren gelas ya, aku nggak tahu kalau di Indonesia itu kayak gimana, tapi poliren gelas itu kayak kita tuh ngelap gelas gitu dengan kain lap, dan gelas itu harus benar-benar bersih, bersih dan berkilau. Jadi kalau misalkan nggak bersih sedikit, itu udah dikomen sama tamu, bahaya kita nanti, atau ketahuan sama supervisor siapa yang ngerjain, itu bahaya buat kita. Dan ada juga bestek itu kayak bahasa Indonesia semacam garpu, pisau, alat-alat makanan gitu. Nah, kita tuh harus poliran juga. Terus pokoknya di restoran itu kita banyak belajar untuk melayani tamu sebagus mungkin. Di sana aku belajar juga, Nah, setelah dari restoran aku dipindahin lagi di banket. Nah, kalian tahu di banket itu kayak gimana? So, jadi pada saat aku dipindahin di banket, itu salah satu uptelling yang mungkin menurut aku nggak suka banget sama uptelling itu. Aku nggak suka waktu kerjanya, karena di situ misalkan kita masuk jam 3 sore, misalkan nih kita buat acara, jadi banket itu di banket itu mereka selalu membuat event atau mendekor seluruh ruangan kalau misalkan kita buat event besar gitu kan. Nah, kalau misalkan jadwalnya jam 3 sore, itu belum tentu guys kita pulang jam setengah 12. Karena pada saat yang punya acara ini ngomong ke bosnya, contohnya mereka tuh udah buat kayak semacam rencana atau goals buat acara ini sampai jam 2 contohnya, jam 2 malam guys. Nah, itu kita harus stay di situ sampai jam 2 malam, dan belum lagi kita harus bawain semua kursi-kursi, meja-meja, maksudnya kita angkat kursi-kursi yang tadinya itu ke tempatnya semula, terus kita harus merapikan lagi ruangan itu dengan semula, biar nanti pada saat besok tamunya frustuk itu, tamunya makan pagi itu ya dengan posisi yang sama. Itu yang susah banget buat aku nggak suka sekali di uptelling itu. Aku langsung bilang ke bos, aku nih Atsubi, jadi di sini kalau misalkan kamu nggak suka dengan uptime itu, kamu ngomong aja langsung ke bos kamu. Karena bagi aku itu sangat penting. Jangan sampai aku tuh yang terbeban gitu dengan pekerjaan ini, karena this not my passion gitu. Maksudnya aku belajar Hotel Fahman ya, bukan maksudnya aku sini Atsubi gitu, aku cukup belajar, aku nggak mau lembur sampai jam segini gitu kan. Aku langsung ngomong ke bos aku, maaf pak, aku di sini Atsubi loh, maksudnya aku masih belajar, aku nggak bisa stay sampai jam segini, bilang ke bos aku. Nah, dari situ bos aku juga tahu bahwasanya aku ini Atsubi, dan Atsubi itu juga punya gesets gitu, maksudnya punya hukum gitu. Kalau misalkan tiap hari kita dikasih lembur juga, nah kita tuh bisa komplain ke mereka, atau kalau misalkan mereka nggak mau dengar, kita bisa langsung ngomong langsung ke bagian personal, dan bagian personal itu tahu. Kalau misalkan mereka tahu, mereka langsung pindahin kita ke uptelling yang lain. Itu di bagian maksudnya di hotel aku kayak gitu. Aku nggak tahu kalau di hotel yang lain seperti itu guys. Nah, setelah di bangket aku juga dipindahin ke kushe, maksudnya di dapur. Nah, di dapur juga aku belajar kayak koki-koki yang lain belajar. Mereka motong-motong ikan, motong keju, motong sayur segala macam. Nah, aku juga gitu, tapi aku di bagian frühstück. Jadi yang bagian sarapan pagi lah, maksudnya yang bangun buffet segala macam. Nah, aku di situ. Nah, satu ketika ada kolega aku, orang Jerman juga ya. Jadi aku sebenarnya aku nggak ada passion juga di dapur gitu. Di bagian koki-kokian aku nggak suka juga. Nah, aku tuh banyak nonton guys. Jadi pada saat aku dipindahin di dapur selama 2 bulan, aku sudah rencanain mateng-mateng aku nggak mau lama di sini. Maksudnya kalau aku di dapur otomatis aku dapat ilmunya juga, tapi kan pada saat aku di restoran aku juga udah belajar nama-nama makanannya kayak gitu guys. Nah, ada pengalaman yang sangat lucu, tapi itu mengesankan buat aku ya. Jadi ada kolega aku datang,
dia nyuruh aku motong motong babi gitu kan, maksudnya motong motong bukan motong babi ya, babi nah, sosis juga aku suruh motong sosis. Aku bilang ke dia aku nggak bisa megang ini barang. Terus dia nanya ke aku lagi, emang kenapa gitu, kamu kan di dapur. Aku langsung bilang ke dia, maaf ya, aku muslim, aku nggak bisa megang babi, aku nggak bisa potong babi, aku bilang gitu. Oke kalau gitu, baik, kalau gitu aku ngasih kamu ikan, kamu motong ikan ya, dia bilang kamu gitu. Ya udah, sini aku motong. Nah, pada saat aku lagi motong ikan, dia datang lagi, dia liatin cara motong aku kan. Terus dengan pokoknya dengan uh, gak respectnya gitu ke aku langsung bilang, maaf ya, istilahnya kain koh, aku bilang gitu. Aku nggak belajar koki ya, aku bilang ke dia gitu. Misalkan mau protes, mau kritik ya aku terima, tapi aku nggak belajar koki. Ini sebatas ilmu aku di dapur gitu. Aku bilang langsung ke dia kayak gitu, langsung dia diam, dia pergi. Nah dari situ guys, waktu kayak tiap tiap kali mau kerja pasti ada sedikit diskusi kecil-kecilan atau debat kecil-kecilan antara aku sama kolega-kolega aku yang di dapur. Tapi ya mereka juga tahu bahwasanya aku tuh nggak belajar koki, jadi oke lah, nggak apa-apa. Jadi pada saat aku pindah lagi di bagian aku di bagian Abteilung aku, ya aku harus bener-bener belajar betul. Nah setelah aku pindah di bar, itu Abteilung top banget guys. Jadi aku dikasih waktu untuk belajar di sana itu pada saat aku masih tahun pertama mau ke tahun kedua. Nah di situ aku tuh di push, aku dimarahin, pokoknya luar biasa di bar itu. Tapi satu hal yang aku ambil positifnya itu, bos aku di bar ini dia mau aku tuh bener-bener perfect dalam melayani tamu. Dia mau aku melayani tamu itu sesuai standar hotel ini. Jadi pada saat aku di bar itu, aku di push mati-matian, pokoknya aku nggak tahu, aku sempat dimarahin di depan tamu, aku sempat pokoknya dari si bosnya lah. Sampai suatu ketika dengan aku udah belajar, aku ambil satu hal yang diajarin ke aku belajar dari situ, dan dia lihat kalau aku punya progress, aku punya perkembangan dalam melayani tamu. Dia lihat itu dan dia respect sama aku sampai sekarang. Jadi aku banyak belajar banget di Abteilung ini, di bar ini. Jadi bukan hanya aku belajar cara melayani tamu, aku bukan hanya belajar mengenai makanan, minuman, bukan hanya itu guys, tapi aku belajar bagaimana cara menggait seorang tamu atau memberikan suatu hal yang positif juga ke tamu. Aku belajar dari situ. Aku belajar banyak dari sini. Dan yang paling penting adalah aku belajar untuk memperbaiki bahasa aku. Itu yang utamanya dari aku. Aku belajar dari situ. Dan sampai sekarang aku masih di bar. Aku pernah di resepsionis juga, tapi nggak terlalu lama. Aku cuma dua minggu di sana. Aku 2 minggu di resepsionis. Aku cuma ya kerjain apa yang mereka suruh, seperti update untuk tamu, masukin liste guest, maksudnya membuat daftar tamu gitu kan. Nah, angkat telepon, berbicara dengan tamu juga. It's okay juga di sana. Cuman bagi aku boring juga, maksudnya boring, membosankan, karena orang-orang di resepsionis itu orang-orang yang memang apa ya, kalau mau bilang mereka nggak terlalu banyak ngobrol, dan kita nggak bisa banyak ngobrol, kita juga nggak bisa berkomunikasi satu sama yang lain, karena mereka tuh sibuk juga, karena tiap detik itu telepon bunyi, kita angkat telepon bunyi, kita angkat telepon, belum lagi tamu datang, kita harus sapa tamu, berbicara dengan tamu. Pokoknya banyak di resepsi ini hal yang harus kita kerjain. Tapi di bar luar biasa guys. Jadi bukan hanya yang ilmu
apa kayak makanan dan minuman yang kita tahu, hanya bukan itu aja, tapi untuk tip dari tamu, tip dari bos juga itu gede guys, dari seluruh upselling itu. Jadi kalau misalkan aku compare dengan upselling yang lain, kalau contohnya aku di restoran, aku tuh bisa dapat dalam sebulan itu Tringgelt ya, maksudnya tip, aku bisa dapat 180 untuk 1 bulan. Tapi kalau di bar itu aku bisa dapat dalam sebulan sekitar 600 atau 700 euro. Nah, kalau misalkan summer, dalam sebulan aku bisa dapat 1000. Dan itu luar biasa, lebih gede daripada gaji aku, guys. Karena di bar itu, posisi Tringgeltnya itu dikasih setiap hari. Tiap hari habis kerja, besoknya dikasih. Kerja selesai, besoknya dikasih. Dan juga ada Tringgelt atau tip untuk mingguan. Jadi seluruh Tringgelt yang kita dapat di Rechnung atau di bills yang mereka bayar melalui kamar itu diakumulasikan dan nanti dibayar setelah kalender Woche, jadi per mingguan gitu. Nah, aku tuh suka di situ guys. Jadi kolega-kolega aku yang kerja di bar juga itu baik banget dan mereka respect juga, walaupun kadang ada teman aku juga yang dia dari Afrika. Nah, dia tuh mikirnya, oh orang-orang di sini gak respect sama dia karena dia tuh katanya Ausländer, jadi gak ada respect. Tapi bagi aku ya, lu lihat aku bukan orang Jerman, aku orang Indonesia, otomatis dikirain Ausländer. Jadi aku pikir nggak ada tuh yang namanya rasis ke aku, nggak ada. Jadi aku santai aja, enjoy aja kerja di sini gitu. Karena awal-awal memang susah ya, maksudnya saya anstrengan, maksudnya tantangan terbesar aku kerja di sini, karena dari pertama aku masuk itu bahasa aku juga nggak terlalu bagus, cara kerja aku juga nggak terlalu bagus, belum tahu job desk-nya kayak apa. Tapi pada saat aku udah belajar, aku udah mengenal semua job desk aku hajar, aku perlihatin ke mereka bahwasanya aku bisa kerjaan ini. Jadi mereka jadinya respect sama aku gitu guys. So itu sih pengalaman aku. Nah, bagi kalian, bagi teman-teman atau adik-adik juga yang mau ikut Ausbildung, sebetulnya dari aku itu bahwasanya kalian tuh harus menyiapkan mental kalian tuh harus memperbaiki bahasa kalian, karena bahasa itu sangat penting guys, sangat penting. Even kalian tuh bagus dalam menulis, tapi kalau kalian dalam berbicara masih terbata-bata, itu sebaiknya kalian tuh harus lebih lagi percaya diri, pede dalam berbicara. Karena menurut aku, kalau misalkan kalian bagus dalam berbicara, kalian tuh bukan hanya ditempatkan di restoran, tapi di resepsionis juga kalian bisa hajar, kalian bisa kerja di sana gitu guys. Karena jadi posisi di sini ya, kalau misalkan kalian ambil Ausbildung perhotelan atau khusus hotel Fachleute, dari aku ya, ini sangat penting. Setelah kita lulus, kita bukan hanya kerja di bagian resepsionis atau di restoran. Kita tuh bisa kerja di mana saja. Contohnya nih, kamu mau kerja di bagian biro atau kantor, bisa. Karena kan kita pada saat Ausbildung, kita juga ditempatkan di bagian biro. Nah, pada saat selesai mau mengajukan diri untuk kerja di bagian biro, oke, bisa, karena kita udah belajar di sana gitu, kayak gitu. Nah, Ausbildung untuk perhotelan ini, dia tuh luas, maksudnya dia tuh koneksinya tuh luas banget. Jadi kita setelah mau Ausbildung, kita mau bagian biro, di bagian verkäufer juga atau penjualannya juga, kita bisa di sana, kerja di sana, karena kan ya koneksinya luas lah guys. Seperti itu guys dari aku. So, jadi dari pengalaman aku ini ya banyak hal yang aku dapat sebenarnya, pengen aku share, cuman waktunya nggak terlalu banyak ya, karena aku cuman cerita memang sesuai dengan apa yang aku alami gitu kan. Jadi banyak sekali ada yang kolega-kolega aku yang nggak suka sama aku mah bodo amat gitu, yang penting aku kerja sesuai dengan rules, sesuai dengan job desk aku. Terus
Tapi kalau misalkan mereka lihat pekerjaan aku yang baik, bagus, dan mereka tuh respect gitu. Orang Jerman tuh kayak gitu. Kalau misalkan pekerjaan kamu bagus, mereka bakalan respect sama kamu. Tapi kalau misalkan kamu udah nggak fokus, udah kerjanya udah kayak gimana ya, acak-acakan, oh itu bakalan dimarahin. Ya seperti itu guys. Jadi mungkin dari aku itu, salah satu tip dari aku itu, yang paling penting adalah siapkan mental kalian dan bahasa kalian. Selalu melatih bahasa Aussprache kita, karena dari bahasa sendiri itu mereka bisa lihat gimana interaksi kamu dengan kolega atau dengan tamu, bagus atau tidak gitu. Mereka akan menilai itu. Dan kalau misalkan kalian bagus dalam berbicara, kalian bakalan dapat tempat yang bagus juga di trip kalian gitu, daripada kalian cuman duduk diam dan dengar. Itu bakal menjadi masalah besar juga menurut aku ya. Nah, mungkin dari sini aku pengen bilang terima kasih yang sudah menonton video aku sampai selesai, dan semoga video aku bermanfaat bagi kalian semua yang sedang mencari tempat atau mencari bad trip di Jerman, dan semoga kalian dilancarkan Ausbildungnya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Oke guys, terima kasih. Bye.